Jadi aspek keamanan ini harusnya mulai jadi fokus penting di kelas-kelas digital. Makin mandiri cara belajar seseorang, makin jago juga dia dalam nyelesain tantangan digital. Pendidikan digital itu nggak bisa one size fits all. Harus disesuaikan dengan karakter dan tahapan perkembangan siswa. Hola amigos, kita ketemu lagi di channel Saladin Project, tempat kita ngebahas banyak hal-hal seru. So, kencengin volumenya, siapin kopi dan cemilannya karena perjalanan kita baru aja dimulai. Pernah nggak sih kita ngerasa makin kesini belajar itu bukan cuma soal buka buku dan hafalin rubus. Dunia pendidikan sekarang udah makin mirip kayak dunia game open world, bebas, interaktif, dan penuh tantangan digital. Tapi bedanya kita nggak bisa asal nyoba cheat biar naik level. Harus ada skill, harus ada strategi, dan yang paling penting digital competence atau kecakapan digital. Nah, ngomongin soal ini, ada satu studi ya yang bagus banget dari Eropa yang bahas tentang gimana sih hubungan antara kemampuan problem solving sama sikap otonomi belajar siswa di era digital sekarang. Dan hasilnya ya menarik banget. Penelitian ini dilakukan oleh Sarah Blank, Andrea Concado, Jose Ben Dualde, Angelica Montero, dan Laura Greenday dari beberapa kampus di Eropa Barat. Ceritanya gini, selama 2 tahun, ada 186 siswa dari 4 negara, yaitu Spanyol, Slovenia, Portugal, dan Yunani, yang ikut program belajar berbasis teknologi digital. Mereka nggak cuma dikasih teori aja, tapi langsung nyemplung ke kegiatan belajar yang pakai berbagai alat digital. Mulai dari nyari informasi di internet, bikin infografis, ngedit video, sampai ngoding pakai Scratch dan desain 3D di Tinkercad. Ya pokoknya lengkap lah, dan langsung praktek di situ. Nah, setelah semua kegiatan itu selesai, para siswa ini diminta buat ngisi survei buat mengukur 2 hal penting. Pertama, seberapa mandiri mereka dalam belajar, dan yang kedua, seberapa pede mereka dalam ngadepin tugas digital yang kompleks. Peneliti pakai alat statistik keren yang namanya Structural Equation Modeling alias SEM. Intinya ini ada cara buat ngebaca hubungan antara dua variabel yang susah buat diukur langsung, kayak rasa percaya diri dan kemampuan problem solving digital. Dan hasilnya ternyata ada hubungan yang positif yang kuat antara otonomi belajar dan kecakapan digital. Semakin mandiri siswa dalam mengatur cara belajarnya, semakin jago mereka dalam ngadepin tantangan teknologi. Jadi gini, semakin mandiri kita dalam belajar, semakin jago juga kita dalam ngadepin masalah digital. Nggak cuma soal ngerti tombol power di laptop atau tahu cara install aplikasi, tapi lebih ke hal-hal kayak bisa nyari data yang benar, nyari informasi yang valid, ngelola konten digital yang baik, sampai ngerti cara jaga keamanan perangkat kita sendiri. Karena ya percuma aja punya koneksi internet super cepet dan gadget terbaru tapi nggak tahu cara makainya dengan bijak. Dan yang lebih penting, kecakapan digital kayak gitu nggak turun dari langit ya. Kita nggak bisa tiba-tiba jadi jago digital cuma gara-gara sering scrolling TikTok atau nge-like postingan Instagram. Semua itu harus diasah terus, dilatih pelan-pelan, dan dipupuk lewat pengalaman yang nyata. Ternyata, rasa percaya diri buat ngadepin masalah teknologi itu erat banget hubungannya sama gimana kita belajar sehari-hari. Kalau kita terbiasa ngatur tugas kita sendiri, bisa adaptasi waktu situasi nggak ideal, nahan stres, dan berani ambil keputusan pas lagi mentok, maka kita juga bakal lebih siap buat ngadepin tantangan digital. Problem solving digital bukan soal IQ yang tinggi, tapi soal mentalitas belajar yang fleksibel dan proaktif. Dan mentalitas kayak gitu cuma bisa tumbuh kalau kita terbiasa untuk mandiri, nggak cuma nunggu disuapin. Tapi tunggu dulu, ini bukan berarti kita semua harus berubah jadi anak introvert yang belajar sendirian terus di kamar gelap pakai kopi, nyiapin kopi, makanan segala macam, bukan. Justru kebebasan dalam belajar itu datang bersamaan dengan tanggung jawab. Dalam studi ini, sikap mandiri itu diukur dari hal-hal kayak bisa memilih cara belajar yang cocok buat dirinya sendiri, bisa bikin rencana tugas tanpa harus selalu diingatkan oleh guru, tahan banting saat dapat nilai jeblok, dan mampu mikir solusi orisinal pas ada masalah. Siswa-siswa yang punya karakter kayak gitu, ternyata punya nilai yang lebih tinggi dalam aspek kecakapan digital. Terus, problem solving digital sendiri itu kayak gimana sih? Nah, ini ada yang namanya DICCOM alias Digital Competence Framework dari Uni Eropa yang ngebagi kecakapan digital itu jadi 5 aspek penting. Pertama, literasi data dan informasi. Ini soal kemampuan kita nyari, milih, dan ngerti informasi yang beredar.
Yang kedua, komunikasi dan kolaborasi digital. Bukan cuma bisa ngechat, tapi juga tahu cara kerja tim di platform digital. Yang ketiga adalah kreasi konten digital. Kita bisa bikin presentasi, video, desain, atau konten apapun yang punya pesan kuat dan rapi. Yang keempat, keamanan perangkat dan data. Bisa jaga password, ngerti soal privacy, dan nggak gampang kena jebakan phishing. Dan yang kelima, yang paling relevan di sini adalah kemampuan nyelesain masalah digital alias problem solving. Problem problem solving ini bukan cuma soal nyelesain soal matematika, tapi lebih ke gimana kita bisa pakai teknologi buat ngadepin tantangan dunia nyata. Misalnya nih ya, kita dikasih tugas kampanye lingkungan digital. Kita harus nyari data tentang krisis air bersih, bikin infografis yang menarik, kerjasama sama teman lewat Google Docs atau Trello, dan pastiin semua konten yang kita bikin itu nggak melanggar hak cipta. Nah, itu semua masuk dalam kategori digital competence. Dan kita nggak akan bisa ngelakuin itu semua kalau mentalitas kita masih nunggu perintah. Yang bikin studi ini keren ya, mereka nggak cuma nanya-nanya aja, mereka benar-benar turun langsung ke sekolah-sekolah dan ngelakuin intervensi pendidikan berbasis teknologi digital. Jadi siswa itu nggak cuma dikasih teori aja, tapi langsung praktik. Mereka bikin proyek nyata kayak desain ulang taman sekolah, bikin konten kampanye sosial, sampai nyusun ide buat nyelamatin bumi. Semuanya dikerjain pakai alat digital yang relevan. Konteks belajarnya tuh real banget dan hasilnya anak-anak jadi lebih ngerti cara pakai teknologi, lebih percaya diri. Mereka mulai paham pentingnya jadi pembelajar mandiri di era digital kayak sekarang. Tapi ya, jangan langsung tepuk tangan juga. Studi ini juga nemuin fakta bahwa masih banyak bagian dari skill digital siswa itu yang lemah. Salah satu contohnya adalah masih banyak yang nggak bisa pakai filter pencarian dengan baik. Kita tahu lah ya, teknik pencarian kayak pakai tanda kutip buat nyari frasa yang spesifik, pakai kata N, kata sambung N buat nyari dua topik sekaligus, atau site buat nyariin domain tertentu. Hal-hal kecil kayak gitu, itu penting banget buat ningkatin akurasi pencarian informasi. Tapi banyak siswa yang belum paham, padahal kemampuan nyari informasi secara efektif itu kunci buat survive di dunia digital yang isinya sekarang banyak banget hoax, banyak clickbait, dan info receh yang nggak penting tapi tiba-tiba viral aja. Terus satu hal lagi yang menarik, anak-anak yang berusia lebih tua, khususnya mereka yang berusia 13 sampai 18 tahun, ternyata punya hubungan yang jauh lebih kuat antara otonomi belajar dan kemampuan problem solving digital dibanding anak-anak yang usianya lebih muda, kayak 10 sampai 12 tahun. Ya masuk akal sih ya, makin gede anak itu kan biasanya makin bisa ngatur cara belajarnya sendiri. Udah bisa milih mana gaya belajar yang cocok, udah ngerti kapan waktunya santai, kapan waktunya ngebut, dan udah bisa bedain mana sumber yang bisa dipercaya dan yang hoax. Tapi di balik itu, ini juga jadi sinyal serius kalau pengembangan digital competence itu nggak bisa ditunda-tunda. Harus dimulai dari dini, bahkan sebelum anak bisa ngetik 10 jari. Karena kalau dari kecil udah dikenalin cara mikir kritis dan eksplorasi digital, pas gede nanti mereka nggak akan kaget ngadepin dunia yang serba teknologi kayak sekarang. Yang juga nggak kalah penting ya adalah kegiatan belajarnya, jenis kegiatannya. Nggak semua tugas digital itu berdampak sama semua siswa. Studi ini nemuin bahwa aktivitas belajar yang sifatnya kolaboratif, lintas disiplin, dan pakai berbagai macam alat digital itu bikin siswa jauh lebih engage. Mereka nggak cuma belajar konten pelajaran aja, tapi juga dapat keterampilan hidup yang nggak diajarin di buku teks. Kayak gimana caranya kerja bareng tim, gimana ngatur waktu, gimana komunikasi ide dengan baik, sampai gimana caranya jaga keamanan akun pribadi. Semua itu nyatu jadi satu paket kompetensi yang bikin siswa bisa makin siap untuk ngadepin tantangan di dunia nyata. Dan ya soal keamanan perangkat juga jadi salah satu sorotan penting. Ini bukan cuma soal ngerti antivirus atau bisa ngeset password aja, tapi juga soal kesadaran untuk jaga data pribadi. Tahu cara ngindarin link yang potensial untuk di-phishing, dan bisa bedain mana email asli dan mana yang phishing scam. Ya sayangnya dari hasil studi ini banyak siswa di beberapa negara peserta yang belum dapat cukup porsi edukasi soal keamanan digital. Padahal ini ya penting banget ya. Kita boleh jago coding, jago jago desain, jago presentasi, tapi kalau data pribadi bocor karena klik link sembarangan ya semuanya percuma.
Jadi aspek keamanan ini harusnya mulai jadi fokus penting di kelas-kelas digital. Nah, gimana dengan perbedaan antar negara? Kan ini studi yang melibatkan 4 negara di Eropa ya, yang latar belakangnya itu bisa beda-beda. Spanyol, Portugal, Slovenia, dan Yunani. Ternyata setelah 2 tahun pelaksanaan program, hasilnya justru cenderung seragam. Ini nunjukin bahwa pendekatan digital learning itu bisa banget diadaptasi lintas budaya dan bahasa, asal pondasinya jelas. Alatnya cocok, model belajarnya relevan, dan yang paling penting gurunya juga siap. Kerjasama antar sekolah lintas negara ini ngebuktiin kalau teknologi bisa jadi jembatan ya, bukan malah jadi penghalang. Nah, oh ya, metode evaluasinya mereka pakai survei dengan skala 4 poin yang dirancang khusus buat mengukur sikap siswa terhadap teknologi, tingkat kepercayaan diri mereka saat pakai alat digital, dan pengalaman konkret mereka dalam tugas berbasis teknologi. Semua data itu kemudian diolah pakai teknik statistik SEM alias Structural Equation Modeling. Jadi bukan asal nebak aja. Dari situ bisa kelihatan banget pola hubungan antar variabel, bahkan sampai perbedaan antar kelompok umur dan gender. Dan hasilnya ya memang cukup konsisten di situ. Makin mandiri cara belajar seseorang, makin jago juga dia dalam nyelesain tantangan digital. Terus satu lagi soal usia. Karena dari data itu tadi juga kelihatan bahwa anak remaja itu jelas punya kapasitas yang lebih besar buat ngatur belajarnya dibandingkan anak SD. Mereka lebih bisa ambil keputusan sendiri, lebih tahan stres, lebih luas adaptasi sama alat-alat baru. Jadi ya lagi-lagi ini jadi catatan buat semua pihak ya, bahwa pendidikan digital itu nggak bisa one size fits all. Harus disesuaikan dengan karakter dan tahapan perkembangan siswa. So, kesimpulannya adalah kalau kita guru, siswa, orang tua, atau pembuat kebijakan, studi ini itu ngasih pesan yang kuat dan nggak bisa diabaikan. Jangan anggap enteng soal kemandirian belajar dan kemampuan problem solving digital. Dua hal ini saling ngasih efek domino. Kalau kita pengen siswa punya kompetensi digital yang kuat dan sustainable, jangan cuma ngajarin mereka cara klik tombol atau bikin akun, tapi kasih mereka ruang buat eksplorasi, buat berbuat salah, buat nyoba, dan buat refleksi diri. Guru sekarang perannya udah bukan lagi pengawas ujian aja ya, tapi fasilitator yang bikin anak-anak bisa tumbuh lewat pengalaman belajar yang nyata dan personal. Siswa juga harus dilatih buat mikir dan berani ngambil keputusan, bukan cuma duduk manis nunggu jawaban. Dan buat kalian yang masih jadi siswa atau mahasiswa, ingat dunia digital itu bukan tempat untuk orang-orang yang malas mikir. Kita boleh banget pakai AI, tools online, software editing, coding platform, dan yang lain-lain. Tapi jangan lupa semua itu cuma alat. Sekali lagi itu cuma alat. Yang paling penting adalah gimana kita pakai alat itu buat berkembang. Apakah kita sekedar jadi penonton yang mau numpang lewat, atau kita mau jadi kreator yang aktif ngerancang masa depan kita sendiri. Jadi sekarang pertanyaannya bukan lagi kita udah siap pakai teknologi atau belum. Bukan itu. Tapi kita udah cukup mandiri dan paham buat pakai teknologi dengan benar atau belum. Kalau belum, ya dimulai dari sekarang. Dan kalau udah, jangan berhenti di situ. Karena belajar digital itu bukanlah tujuan akhir, tapi perjalanan yang terus berkembang. Dan ya, segitu dulu obrolan kita kali ini. Semoga kita semua nggak cuma dapat info baru, tapi juga makin penasaran sama cerita-cerita yang lain. Karena dunia ini lebih dari sekedar angka dan fakta, tapi banyak kisah seru yang nggak ada habisnya. Kalau kalian suka sama konten ini, jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan share biar nggak ketinggalan cerita-cerita seru yang lain. Saya pamit dulu dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap semangat, tetap penasaran, dan bye.